Dan Safwan bin Umayyah bin Khalaf yang keluar karena membela kaumnya, sementara ia masih dalam keadaan musyrik. Dan ini juga keluar sebuah hukum di sini. Kalau ada pasukan jihad berjalan, misalnya dari Indonesia keluar, contoh saja, kemudian ada warga Indonesia yang ikut karena ingin membela Indonesia sendiri, mereka non-muslim, itu dibiarkan saja ikut. Tapi tidak ada urusannya dengan masalah pahala jihad, apa segala macam, tidak ada urusannya masalah itu. Karena Nabi SAW melibatkan kaum musyrikin pada saat itu. Tapi mereka tidak punya peran sama sekali. Bukan jadi pemimpin pasukan, bukan prajurit biasa. Nabi SAW melihat di pasukan terdapat banyak dari prajurit tidak punya senjata waktu itu. Karena yang baru bergabung kurang lebih hampir 2.000 orang ini nggak punya senjata, yang 10.000 punya senjata. Dan Nabi SAW mengetahui kalau Safwan bin Umayyah bin Khalaf pada saat itu yang masih dalam keadaan musyrik, dia punya sebagaimana saya jelaskan kemarin seperti pabrik atau tempat produksi senjata perang. Maka Nabi SAW menemui Safwan lalu berkata kepadanya, wahai Safwan, berilah untukku senjata untuk melengkapi pasukan yang tidak bersenjata. Lalu Safwan berkata, Safwan ini orang yang sudah kalah sebenarnya dan belum masuk Islam pada saat itu. Dia mengatakan, apakah secara paksa hai Muhammad, kau minta ini secara paksa karena kau memimpin sekarang? Atau ada cara lain? Kata Nabi SAW, sama sekali tidak. Tapi pinjaman dengan jaminan sepenuhnya akan kembali padamu utuh. Artinya, saya pinjam sekarang semuanya, kemudian nanti akan dikembalikan utuh. Kalaupun ada yang rusak, saya akan ganti dengan yang baru. Maka Safwan pun setuju. Dan ini juga menandakan ada pintu muamalah dengan orang-orang kafir dalam senjata perang. Ya. Kalau muslimin butuh, beli dari mereka. Boleh kita beli, boleh kita pakai. Kalau di antara mereka yang mau menunjukkan tentang kantong-kantong tempat orang-orang kafir sebagaimana terjadi pada perang Khaybar, ya. Kita sudah jelaskan benteng-benteng Khaybar banyak terbuka justru karena orang-orang Yahudi yang ketakutan, akhirnya mereka menyampaikan kepada Nabi SAW dan terbukalah benteng-benteng tersebut. Jadi kita tidak boleh dalam peperangan teman-teman kaku. Akhirnya kita menganggap pokoknya kafir bunuh saja. Enggak. Mungkin dia bisa mendapatkan hidayah, mungkin dia bisa menjadi petunjuk bagi muslimin. Maka harus para pemimpin cerdas ya, pada saat itu. Safwan lalu meminjamkan Nabi SAW kurang lebih 3.000 baju besi dan perlengkapan lainnya seperti pedang, tombak, anak panah dan seterusnya. Nabi SAW juga melihat ada di antara prajurit yang tidak memiliki harta yang cukup untuk melanjutkan perjalanan jihad. Dan ini menandakan juga teman-teman sekalian bahwasanya jihad itu butuh pengorbanan bukan cuma jiwa tapi juga harta. Dan pentingnya seorang muslim memiliki sumber-sumber harta yang akhirnya membantu dia untuk bersedekah. Membangun masjid, rumah anak yatim, bersedekah, apa saja dia lakukan, kebaikan-kebaikan. Karena memang harta ini sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis, nikma malu salih biyadi abdis salih. Sebaik-baik harta yang baik, senikmat-nikmat harta adalah yang halal, yang baik di tangannya orang saleh. Berarti orang mukmin harus memiliki harta sehingga mereka bisa berinfak. Dan tadi dalam surat subuh kita itu Ustaz Mukhlis sempat membaca masalah ayat infak dan sedekah di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perumpamaan kalau orang berinfak di jalan Allah maka seperti dia menanam sebuah bibit dan memiliki 7 cabang ranting pohon dan di setiap cabang juga ada sekian banyak, ada 100 biji dari hasilnya. Dan Allah melipat gandakan siapapun yang dia inginkan dari balasannya gitu. Nabi SAW melihat ada sebagian pasukan yang tidak punya harta untuk melanjutkan jihad, maka Nabi SAW meminjamkan dari penduduk Mekah harta secukupnya akan dikembalikan setelah pembebasan atau perang Hunain. Ini juga sebuah poin penting tentang bolehnya seseorang kalau mau pergi jihad ya, meminjam biaya-biaya peperangan tetapi dengan keyakinan penuh kalau akan bisa dikembalikan. Dalam bab utang juga seperti itu. Kalau misal contoh, tiba Idul Adha. Idul Adha misalnya terjadi di pertengahan bulan Masehi. Anggap tanggal 15 misalnya. Ini contoh saja. Dan antum bekerja, terima gajinya tanggal 30. Sekarang kita mau kurban, gak ada duit. Bolehkah saya utang dulu? Jawabannya boleh saja dia utang. Karena sudah yakin ada sumbernya. Gitu. Tahu itu, dia akan bisa membayarnya. Gitu. Kalau tidak dia lakukan sekarang mungkin luput. Karena kalau lewat
hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik 3 hari setelahnya, maka sudah tidak ada lagi kesempatan untuk berkurban di hari yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luput itu. Sama dengan akikah, anak kita lahir di hari ke-7 diakikahkan. Baik, mungkin jatuh temponya pas di pertengahan bulan. Kalau kita tidak lakukan maka lewat hari ke-7 yang merupakan hari yang paling afdal. Maka dia utang dulu, asal dia sudah tahu sumbernya bisa dia bayar, nggak ada masalah. Masuk dalamnya juga jihad. Yang penting seorang muslim pada saat utang dia menulis wasiat. Ya, ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian memiliki sesuatu yang jadi bebannya nanti di akhirat, lewat dari 3 hari di benaknya kecuali sudah ditulis dalam bentuk wasiat. Saya punya utang sama si fulan, saya berharap ahli waris saya membayarnya. Dan tentu dia juga menjalankan sunnah Nabi SAW dalam hadis yang lain, siapa yang utang niat membayarnya maka Allah akan memudahkan dia membayarnya. Dan siapa yang utang tidak niat membayar dari awal maka Allah akan mempersulit dia untuk membayarnya. Jadi tentu teman-teman sekalian kemuliaan Islam dan Nabi SAW, ya, bagaimana bisa pasukan yang menang pasti, yang sudah pasti menang menguasai Mekah, memiliki semuanya. Jadi satu Mekah ini sebenarnya harta rampasan perang. Tapi Nabi SAW pada saat sudah memaafkan, selesai. Orang mukmin tidak akan menjilat ludahnya lagi. Sudah selesai, sudah dimaafin, bebas, nggak ada lagi apa-apa. Jadi orang Mekah memiliki hak itu. Lalu Nabi SAW utang dari musuh yang sudah dikalahkan. Ini sebuah kemuliaan yang luar biasa. Nabi SAW kemudian meninggalkan Mekah dan meletakkan di Mekah sebagai pemimpin, pengganti beliau alaihissalam adalah seseorang yang masuk Islam, baru masuk Islam. Sahabat dekatnya Abu Sufyan, Utad ibn Usaid. Masih ingat kisahnya enggak? Utad ibn Usaid yang duduk sama Abu Sufyan, ya, bersama dengan Harith ibn Hisham, yang dia mengatakan waktu Bilal naik azan di atas Ka'bah, ya, bersyukur Usaid tidak melihat hamba sahaya ini azan naik di atas Ka'bah dan bertakbir, gitu kan. Maka ini Utad masuk Islam bersama dengan Abu Sufyan. Utad ini memang orang yang dewasa, pintar, memang pemimpin, kepala suku. Maka Nabi SAW memberikan dia jabatan. Ini juga pelajaran penting teman-teman sekalian. Walaupun mu'allaf, tapi kalau orang itu layak di bidangnya, dikasih. Sama juga kasus pernah saya ceritakan tentang Amr bin As radhiyallahu anhu. Baru 3 bulan masuk Islam, sudah dijadikan pemimpin perang. Padahal di pasukannya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Ada sahabat-sahabat yang senior. Karena khusus untuk penyerangan suku itu Amr bin As yang paling menguasainya. Maka kita di sini melihat teman-teman sekalian, jangan karena dia mu'allaf lalu kita mengatakan sudah kamu belum bisa. Ini aja yang senior, ya, enggak. Islam melihat seseorang sesuai dengan keterampilannya. Kemudian Nabi SAW juga sebagian ahli sejarah mengatakan menunjuk Utad karena Utad memiliki fisik yang sangat kuat, menguasai Mekah, dan juga Nabi SAW menemukan dia berakal, cerdas, dan punya prinsip. Pada saat dia syahadat, Nabi SAW tahu orang ini tidak akan murtad. Karena orang yang punya prinsip, sekali berpegang pada sesuatu dia berpegang. Pasukan muslimin waktu itu berjumlah 12.000 dan juga pasukan kafir 12.000. Tetapi pasukan kafir ini, pasukannya Malik bin Auf, karena membawa istri dan anak-anak mereka, jumlahnya jadi 30.000. Karena ada perempuan dan ada anak-anak, ya. Di tengah-tengah pasukan tersebar berita pada saat itu, mulai sahabat waktu melihat pasukan jalan 12.000 orang, belum pernah pasukan muslimin sebesar itu, baru kali itu. Sebagian sahabat, bahkan sebagian ulama mengatakan mayoritasnya sahabat berbicara, bukan niat sombong, tapi mereka mengatakan kami tidak akan terkalahkan dengan jumlah ini. Maka kalimat-kalimat ini membuat sebagian besar mereka akhirnya mengembangkan kalimat itu sambil mengatakan musuh manapun tidak ada yang bisa mengalahkan ini. Dan ini dalam Islam namanya syamata. Syamata itu artinya menganggap remeh orang lain. Hati-hati teman-teman sekalian, nanti kita ambil pelajaran besar dari kasus Hunain ini. Poin ini sangat penting. Musuh pun tidak boleh kita menganggap remehnya, tidak boleh. Musuh, jelas-jelas kita akan berperang, nggak boleh kita anggap remeh. Kami muslim, kami pasti akan menang. Nggak boleh ada kalimat itu. Kalimat itu saja
sudah cukup bisa berbahaya buat kita. Maka kita berperang ikhlas karena Allah SWT dan pasrahkan kepada Allah. Masalah Allah berikan kemenangan, enggak berikan kemenangan, maka itu kuasa Allah SWT. Tugas kita ikhtiar. Abu Bakar radhiyallahu anhu sempat berkata kepada Nabi SAW, demi Allah wahai utusan Allah, kita tidak akan dikalahkan dengan jumlah sebanyak ini. Bila kita kalah, maka pasti karena sebab lainnya. Nabi SAW diam saja dengan perkataan-perkataan seperti ini. Lalu pasukan sempat melewati sebagian suku Arab yang masih menyembah berhala. Dan mereka menjadikan pohon terbesar di wilayah mereka sebagai sesembahan selain Allah yang Maha Kuat. Sesembahan mereka ini diberikan nama Zatul Anwad. Sebagian dari pasukan yang baru masuk Islam tiba-tiba berkata, wahai utusan Allah, buatkanlah kami Zatul Anwad sebagaimana mereka juga memilikinya. Jadi pohon itu kebetulan dijadikan sebagai tempat menggantungkan pedang, menggantungkan perisai, mohon-mohon sama pohon tersebut. Syirik kepada Allah, kufur. Tapi mereka mu'allaf baru masuk Islam. Maka Nabi SAW menjawab, mengatakan, Allahu Akbar, sungguh kalian telah mengucapkan kalimat seperti yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Mereka mengatakan pada saat baru depan matanya Allah tenggelamkan Fir'aun. Mereka semua saksikan waktu mereka menuju ke Palestina, mereka temukan ada satu suku lagi nyembah-nyembah berhala. Lalu mereka sempat bilang Bani Israel, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan kami Tuhan-Tuhan sebagai Tuhan seperti Tuhan-Tuhannya orang-orang ini. Maka Musa AS marah mengatakan, innakum qaumun tajhalun, sungguh kalian kaum yang sangat bodoh. Baru saja Allah tenggelamkan Fir'aun depan mata, masih minta Tuhan selain Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh demi Allah kalian telah meminta sesuatu seperti yang diminta Bani Israel kepada Musa AS. Nabi SAW lalu memerintahkan sahabat-sahabat ini atau orang-orang yang baru masuk Islam untuk bertaubat kepada Allah SWT, dan mereka pun akhirnya baru memahami kalau itu adalah hal yang tidak boleh. Saat Nabi SAW tiba di sekitar lembah, sudah melihat dari atas ya, tempat yang tinggi, karena Taif itu adalah gunung-gunung, puncaknya gunung itu di situ kotanya gitu. Nabi SAW sudah melihat lembah Hunain dan tidak tahu kalau di bawah ini sudah ada pasukan-pasukan Malik ibn Auf yang membuat lubang-lubang tersembunyi gitu. Maka Nabi SAW memerintahkan agar seorang sahabat mendaki bukit tertinggi dan memantau keadaan pasukan Hawazim. Ia tidak boleh pindah dari atas kudanya kecuali sholat atau hajat mendesak saja. Ada satu orang disuruh naik ke atas gunung yang tinggi sekali, sahabat, tugasnya nggak boleh turun dari kuda. Di situ saja, pantau. Dia hanya boleh turun kalau mau sholat atau ada hajat mendesak. Maka sahabat itu pun melakukannya. Ia terus saja sampai malam memantau, tetapi pasukan Hawazim tidak terlihat. Ia lalu turun di malam hari dan melaporkan kepada Nabi SAW bahwa tidak melihat pasukan Hawazim. Di sini tidak diketahui kalau Hawazim sudah ada di lembah sebenarnya. Dari sisi musuh, Duraib bin Shumma yang matanya sudah buta dan berumur 160 tahun tadi memerintahkan agar seluruh wanita dan anak-anak menunggangi semua unta dan kuda yang mereka bawa dari Hawazim tanpa ya, penunggangan. Jadi biasanya di kancah peperangan dulu teman-teman sekalian, misalnya saya kalau pergi berperang, saya bawa kuda satu, untuk saya tunggangi, saya bawa kuda cadangan. 2 ekor, 3 ekor kuda, satu orang bisa bawa kuda lebih, atau dia bawa unta. Ya. Karena ini tujuannya kalau kudanya mati, kudanya hilang, curi orang, segala macam, dia masih punya kuda tunggangan yang lain. Duraib lalu berkata, pasukan musuh tidak akan membedakan apakah wanita atau anak-anak kalau mereka berada di atas kuda atau unta. Bahkan mereka tidak bisa membedakan apakah itu perempuan atau laki-laki. Maka letakkanlah seluruh wanita dan anak-anak di unta-unta